Baik, selamat pagi kerabat Bas Radio dimanapun Anda untuk pagi kali ini. Luar biasa sekali untuk pagi ini. Kita seperti yang sudah kita informasikan kepada Anda semuanya para pendengar Bas Radio di kawasan Kabupaten Tulang Bawang dan juga di beberapa kabupaten yang tentunya terjangkau siaran daripada program Bas Radio Bintang FM Lampung. Di mana hari ini kita akan melaksanakan atau kita bersama dengan yaitu program acara talk show yang dipersembahkan oleh yaitu Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, seperti biasa juga kami menghadirkan narasumber yang luar biasa untuk pagi ini, yaitu ada Ibu Kepala daripada Lokapom di kawasan Kabupaten Tulang Bawang, yaitu ada Ibu Tuti Nurhayati, Sarjana Sains Apoteker. Nah, ini dia beliau. Untuk Anda semuanya kerabat, kita akan menyapa beliau langsung. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum Bu. Selamat pagi, waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Oke. Alhamdulillah sehat. Iya. Baik, kerabat, gimana pun Anda untuk pagi kali ini Anda juga bisa menyimak yaitu program talk show bersama dengan yaitu Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan Ibu Tuti Nurhayati, Sarjana Sains Apoteker, di mana melalui yaitu jaringan sosial media kami yaitu Anda bisa mengakses di Facebook Bintang Angkasa Suara. Baik, bagaimana Bu perkembangan daripada kinerja daripada Lokapom di kawasan Kabupaten Tulang Bawang itu sendiri Bu? Alhamdulillah dalam pelaksanaan kegiatan ya terkait dengan kinerja Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 berjalan dengan lancar. Kemudian juga yang menjadi target-target pengawasan juga sudah bisa kami laksanakan dengan baik. Itu kalau tahun 2018 berarti masa daripada Ibu di sini menjadi kepalanya Bu ya? Baik, iya betul. Jadi 2018 bulan September ya sampai saat ini. Bu, kayaknya kita masih belum menyapa para pendengar kita dulu Bu. Ibu boleh menyapa para pendengar kita pagi kali ini. Sapaan pendengar kita adalah kerabat Bas Radio. Jadi bisa Bu disapa dulu warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang nih Bu, mungkin yang masih belum paham dengan Ibu Tuti Nurhayati, bahwasanya Ibu Tuti ini kan memang selalu melakukan berbagai macam pengawasan terhadap obat dan juga makanan di kawasan terutama Kabupaten Tulang Bawang atau lingkupnya lebih luas lagi Bu. Iya, baik. Kerabat Bas Radio gitu ya, yang masih setia mendengarkan Radio Bas ya. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Pastinya sedang menyimak kami. Betul. Gitu ya. Jadi memang dalam hal kami melakukan sosialisasi itu tidak hanya melalui radio, melalui media-media yang lain. Begitu. Kemudian juga kalau terkait dengan jangkauan dalam hal ini pengawasan tidak hanya di Tulang Bawang, tapi juga meliputi Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Berarti masih jadi satu ya Bu ya? Masih jadi satu. Berarti luas juga ya Bu ya? Betul, tiga kabupaten yang menjadi menjadi catchment area pengawasan Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang. Berarti Ibu mobile terus Bu? Atau ada tim tersendiri? Kami kan ada tim ya, jadi artinya memang ya kami secara rutin tim melakukan pengawasan di daerah di 3 kabupaten tersebut. Baik itu pengawasan obat, pengawasan pangan. Obat dalam hal ini tidak hanya obat ya, tapi dimaksudkan di sini yang namanya obat itu termasuk di dalamnya adalah obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan. Nah itu, jadi artinya kalau secara definisi obat dan makanan di dalamnya ada komoditi yang saya sebutkan tadi. Baik Bu, pertama pertanyaan saya Bu untuk pagi ini kita bersama dengan Ibu nih, mumpung saya bersama dengan Ibu, saya pengen banyak banget tanya-tanya tentang yaitu kegiatan-kegiatan atau bahkan mungkin apa saja sih yang dilakukan oleh Lokapom di kawasan Kabupaten Tulang Bawang ini Bu. Bu, apa sih komitmen daripada Badan POM itu sendiri secara nasional begitu? Terkait komitmen bahwa Badan POM menjamin obat dan makanan yang beredar ya, baik itu melalui sarana produksi, distribusi ya, memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini adalah obat dan makanan tersebut bermutu, kemudian berkhasiat dan aman. Dalam hal ini untuk pastinya meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan. Kalau masalah dengan peredaran obat sendiri Bu, sejauh mana pengawasannya Bu? Apakah mulai daripada produksi secara nasional atau bahkan mungkin mulai daripada pengajuan sebelum produksi? Ya, jadi terkait pengawasan itu ada pengawasan pre-market dan post-market. Ya, kalau pengawasan pre-market artinya pengawasan sebelum produk itu diedarkan. Oh begitu ada ya? Iya,
Jadi misalnya seperti kebetulan kalau di Tulang Bawang tidak ada pabrik obat ya. Betul. Kosmetik pun juga belum ada ya. Belum. Obat tradisional ini ada satu, ada satu, namun sedang proses. Oh, sedang proses. Nah itu pun juga di bawah pendampingan dari kami Lokapom, begitu. Kemudian yang banyak memang itu adalah pangan. Nah, pre-market ini, jadi yang kami maksudkan adalah pengawasan sebelum beredar. Jadi untuk industri yang saya sebutkan tadi ya, sebelum diedarkan memang harus melakukan proses sertifikasi atau perizinan, gitu, untuk mendapatkan izin edar, gitu ya. Kalau untuk obat kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, memang itu semuanya ke Badan POM. Tapi kalau untuk pangan itu ada yang ke Badan POM, kemudian ada yang melalui dinas kesehatan setempat. Nah ini pastinya juga ada kriterianya, mana yang Badan POM, mana yang dinas kesehatan, begitu. Itu untuk yang produksi ya. Kemudian untuk yang distribusi, ya pastinya di sini kami mengawasi dari distributor, kemudian mungkin supermarket, minimarket, toko-toko, begitu ya. Bahkan juga sampai ke jajanan anak sekolah. Oh, jajanan anak sekolah juga. Jajanan anak sekolah. Yang misalnya keliling begitu, Bu? Betul, ya. Jadi jajanan anak sekolah itu juga kami awasi, gitu ya. Misalnya di dalam sekolah itu ada kantin, atau mungkin ada penjual-penjual di sekitar sekolah. Cilok keliling gitu misalnya. Ya, yang di sekitar sekolah kan ada. Ya. Nah, itu juga kami awasi. Ya, artinya di sini juga kita harus bisa melindungi masyarakat sekolah, terutama murid-murid ya, dari konsumsi pangan yang tidak memenuhi syarat. Gitu. Ini kalau seumpamanya pangan yang tidak memenuhi syarat, seperti misalnya jajan-jajan yang berada di pasaran, itu biasanya mengandung apa sih, Bu, yang menjadi kompeten Ibu sendiri untuk mengawasinya dan juga itu dilarang? Ya, baik. Jadi sebetulnya dalam hal pengawasan produk ya, selain kami melakukan juga sampling rutin. Kalau sampling rutin ini kami mengambil sampel dengan membeli, ya, dengan membeli entah itu tadi ke sarana distribusi, distributor, toko dan sebagainya. Kemudian kami lakukan uji di laboratorium Balai POM di Bandar Lampung karena memang untuk Lokapom Tulang Bawang itu belum ada laboratorium. Akan tetapi kami juga melakukan tadi yang terkait pangan-pangan tadi ya. Pangan misalnya di pasar kah atau di jajanan anak sekolah, bahkan mungkin pada saat bulan Ramadan ada takjil. Nah itu juga kami awasi. Nah itu juga kami ambil sampel. Nah kalau ini kami bisa menguji langsung dengan rapid test, artinya dengan pengujian cepat, di mana di sini hanya parameter bahan berbahaya saja yang dapat kami uji. Misalnya bahan berbahaya yang dimaksud adalah adanya formalin, adanya mungkin boraks, kemudian mungkin juga adanya pewarna yang dilarang, misalnya metanil yellow atau mungkin rodamin B, warna merah yang mencolok itu loh Mas. Betul. Nah itu kami awasi, gitu. Jadi ini juga harus lebih hati-hati nih para pedagang juga, bukan berarti hati-hati karena takut kena sidak, tetapi hati-hati karena kita punya tanggung jawab kepada masyarakat juga, begitu ya Bu ya. Betul. Bu, saya mau tanya nih Bu tentang yaitu obat begitu kan Bu ya. Kan sekarang tuh banyak sekali berbagai macam obat-obat itu beredar, entah itu obat kimia atau bahkan mungkin obat herbal dan lain sebagainya. Apakah pengobatan obat-obat seperti ini juga bisa ya dilakukan, yaitu dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk daripada penyalahgunaannya begitu Bu? Contohnya seperti apa Bu? Ya. Jadi kalau terkait dengan obat ini pastinya jadi mungkin kita kelompokkan dulu ya terkait komoditi. Kalau kita bicara obat itu dalam hal ini adalah obat keras, obat bebas terbatas, ya. Kemudian yang golongan narkotik, psikotropik, prekursor gitu. Ya, tapi kalau obat herbal itu sebetulnya adalah yang dimaksud adalah obat tradisional karena masuk di dalam kriteria obat tradisional yang berasal dari tanam-tanaman, begitu. Nah, kemudian, kalau untuk obat itu pastinya ada regulasi yang mengatur. Jadi misalnya seperti obat keras, nah itu harus dari mana, misalnya gitu. Jadi harus didapatkan misalnya dari apotek, atau rumah sakit, atau klinik, gitu. Tapi kalau misalnya obat bebas terbatas dan obat bebas, nah itu bisa melalui toko obat. Iya, nah ini yang kita awasi juga, yang kami awasi, ya. Jadi pendistribusian obat dari distributor. Kalau dalam hal ini, kalau obat itu istilahnya adalah PBF, pedagang besar farmasi, gitu. Itu distributornya obat. Dan itu memang distributor itu juga punya persyaratan sendiri, gitu ya. Dia harus memiliki sertifikat ciri UB.
cara distribusi obat yang baik. Jadi memang sudah diatur sedemikian bagaimana cara penyimpanannya, bagaimana cara pendistribusiannya, begitu. Nah, dalam hal ini kami mengawasi dalam hal pendistribusian dari PBF kemudian ke sarana tadi ya, boleh saya katakan sarana pelayanan kefarmasian, Sarian Far yang tadi yang ada apotik, kemudian ada klinik, ada rumah sakit, itu dalam kelompok Sarian Far, sarana pelayanan kefarmasian, gitu. Nah, itu kami awasi ya dari perolehannya, ya pengadaannya apakah memang secara resmi atau tidak, kemudian dari segi legalitasnya, gitu. Nah, itu kami awasi seperti itu. Oke. Kalau seumpamanya Bu, di sini kan saya pernah membaca atau bahkan mungkin mendengar adanya yaitu obat-obatan ilegal nih Bu. Nah, apakah juga ini bisa mengakibatkan yaitu suatu daerah tersebut kecolongan kemasukan obat-obat ilegal, dan kategori obat ilegal itu yang seperti apa sih Bu? Iya. Jadi kalau kita bicara obat ilegal, ya dalam hal ini ilegal dalam arti tidak ada izin edar. Ya. Atau mungkin palsu. Palsu. Iya, palsu. Sebenarnya ada yang asli tapi ada yang memalsukan. Ada palsu, begitu. ya. Begitu. Contohnya misalnya kalau saya sebutkan suatu merek ya, seperti Ponstan, ya, isinya asam efenamat. Itu ada palsunya. Oh, ada palsunya. Nah, itu kan kategorinya obat keras. Nah, dengan demikian kalau obat keras tadi yang saya sampaikan di awal, obat keras, nah itu kan harus diperoleh di apotek. Gitu ya. Jadi jangan ke toko obat. Toko obat pun tidak boleh. Gitu ya. Toko obat dalam hal ini yang tadi saya sampaikan, toko obat hanya mendistribusikan atau menjual obat bebas terbatas. Gitu. Kalau untuk obat keras semua apotek. Yang mendistribusikan atau klinik atau rumah sakit. Sarian Far tadi yang saya sampaikan. Gitu. Jadi kalau seumpamanya misalnya sudah ketemu obat ilegal gitu, kasus-kasusnya lalu akan dilakukan seperti apa, Bu? Ya, nah pastinya di sini ada mekanisme, ya. Dan kalau terkait dengan pelanggaran, pastinya melanggar Undang-Undang Kesehatan, gitu. Nah, di situ ada pasal terkait dengan obat tanpa izin edar, ya. Di situ sudah jelas ada sanksi kurungan sekian tahun, sanksi denda. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita mendapatkan obat ilegal itu dari sarana maksud saya obat keras dari sarana tidak resmi. Tidak resmi. Iya. Ya kami masih sering sih menemukan gitu ya. Nah, itu kalau tindak lanjut kami ya pastinya diamankan. Diamankan ya, gitu. Bu, ya? Iya, gitu. Kan bahkan juga maaf. Ya, bahkan juga ada yang begini. Obat keras, beberapa obat keras dikemas dalam suatu kemasan tertentu, kemudian diberikan merek gitu ya. Nah, itu isinya ternyata adalah obat-obat misalnya mengurangi rasa sakit, rasa nyeri, gitu kan? Iya. Nah, mesti yang banyak beredar di sini seperti apa yang pernah jadi temuan kami, misalnya obat seperti sakit gigi gitu ya. Opsagi. Nah, mungkin kenal ya Opsagi ya. Nah, itu. Itu tidak diperbolehkan Bu ya, dijual bebas sebenarnya. Nah, itu tadi, itu dia kan mengemas kembali. Nah, itu kan tidak diperbolehkan, dilarang, dan ada sanksinya. Ya, pada yang sebelumnya mungkin obat ini ada izin edarnya ya, resmi dia beli entah di mana dapat obat keras ini, kemudian dikemas sedemikian, ya, terus kemudian dikasih judul Opsagi, kemudian dijual begitu sampai ke pasien ternyata efeknya luar biasa kan. Betul. Gitu ya. Nah, ternyata ampuh gitu, Bu, ya. Itu tadi ternyata memang secara distribusi menyalahi dan itu sudah ilegal gitu loh. Dan ini informasi juga kepada masyarakat, sebenarnya itu tidak boleh ya Bu ya? Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Jadi kalau masih menemukan adanya obat tersebut misalnya di warung-warung, untuk lebih waspada. Untuk lebih waspada. Jadi sebaiknya ya itu tadi untuk misalnya kita sakit ya sebaiknya ke puskesmas atau ke Sarian Far terdekat. Gitu ya. Karena kan di situ memang ya ada penanggung jawabnya. Terus kemudian ada dokter atau tenaga kesehatan yang mungkin sudah bisa memperkirakan ini loh dosisnya sekian untuk pasien ini. Jangan sampai kita salah, ternyata kan kontraindikasi. Nah, ini yang bahaya. Gitu. Jadi untuk kerabat semuanya harus lebih waspada nih dengan adanya kemungkinan adanya obat-obat beredar secara ilegal di daerah Anda. Bu, kalau kita berbicara tentang obat begitu kan ya, itu kan banyak sekali berbagai macam obat. Ada yang multivitamin dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau menurut BPOM sendiri, obat itu yang seperti apa sih Bu? Apakah hanya untuk mencegah penyakit atau ada kategori-kategori yang lainnya, Bu? Iya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara obat ya, mungkin saya berangkat dari definisi ya, Mas. Betul. Ya. Obat itu di sini adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi. Nah, ini ada produk biologi juga yang mempengaruhi atau memiliki sistem fungsi, sistem fisiologi atau keadaan patologi untuk penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi ya yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi dalam hal ini
obat itu memang bisa untuk mencegah penyakit. Oke, itu yang pertama Ibu ya. Ya, bisa untuk menyembuhkan penyakit, Menyembuhkan atau kemudian mengobati juga juga, untuk meningkatkan kesehatan. Oh, Ya, begitu. tadi yang seperti disampaikan oleh Mas tadi ya, bahwa meningkatkan kesehatan mungkin dengan konsumsi vitamin, oke. gitu kan. Itu juga Tapi termasuk obat ya Bu sebenarnya. sebetulnya kalau secara kategori vitamin itu masuk dalam suplemen kesehatan. Suplemen kesehatan. Iya, tapi dalam definisi tadi yang saya sampaikan, obat kan tidak hanya obat melulu ya. Betul. Artinya di situ ada kosmetik, ada obat tradisional, ada suplemen kesehatan. Oke. Gitu. Baik, kerabat dimanapun Anda untuk pagi kali ini jangan lupa untuk Anda semuanya Anda bisa berinteraksi bersama dengan kami yaitu di 082280038004 untuk bergabung bersama dengan program acara Talkshow persembahan daripada Lokapom di kawasan Kabupaten Tulang Bawang. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu ada Ibu Tuti Nurhayati, Sarjana Sains Apoteker. Anda bisa bertanya langsung. Nanti setelah ini kita bakal berbicara nih kategori-kategori obat dan juga ada penandaan-penandaan obat tertentu ternyata yang harus kita waspadai dan juga harus kita ketahui agar kita juga tidak salah dalam memilih obat. Tetap bergabung bersama dengan Talkshow persembahan daripada Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang. Boss Radio. 103,3 FM Bas. Tahukah kamu bahwa ada obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang dilarang beredar di pasaran? Obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat tersebut memiliki efek yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Tetapi jangan khawatir, Badan POM baru saja meluncurkan aplikasi yang bisa kamu unduh di Google Play Store dan App Store. Langsung aja cari aplikasi Badan POM Public Warning. So, jangan lupa unduh aplikasinya dan tetap cek selalu obat tradisional yang kamu konsumsi. Manfaatkan masa mudamu untuk berprestasi, tolak penyalahgunaan obat dan nafsa. Ngapain bro? Enggak. Bro, hari gini masih ngobat. Bahaya tahu, bukannya berprestasi malah sakit nanti. Ayo latihan lagi. bukan dengan menggunakan obat-obatan terlarang karena berbahaya bagi kesehatan dan jiwa kita. Namun, prestasi dan kesuksesan hanya dapat kita raih melalui upaya tekun dan konsisten. Untuk itu, tolak penyalahgunaan obat dan nafsa. Demi sumber daya manusia unggul, Indonesia maju.
mewujudkan sumber daya manusia unggul Indonesia maju. Tolak penyalahgunaan obat dan nafsa. 103,3 MHz Bas Radio. Bintangnya FM. Baik, kerabat Bas Radio dimanapun Anda, untuk pagi kali ini masih bersama dengan Talkshow persembahan daripada Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang. Kami sudah bersama dengan yaitu narasumber kita, ada Ibu Tuti, Nur Hayati, Sarjana Sains Apoteker. Untuk pagi kali ini kita sudah berbincang-bincang dengan beliau, dan alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan narasumber kita yang kedua. Ini ada yaitu Bapak Solihin SIPMM selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang ya Pak ya? Baik Pak, silakan bisa agak maju sedikit Pak. Selamat pagi Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, oke. Agak maju saja tidak apa-apa di mic-nya Pak. Nah, baik Pak, bagaimana kinerja daripada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang sendiri sampai dengan hari ini Pak, apalagi di tengah masa pandemi seperti ini? Ya. Alhamdulillah baik dan lancar, semua ya bisa berjalan dengan sesuai dengan perencanaan yang ada. Bagaimana Pak untuk sosialisasi daripada Dinas Kesehatan sendiri, terutama di masa pandemi seperti ini untuk sejauh ini? Sosialisasi terus kami laksanakan melalui Dinas Kesehatan sendiri, yang membidangi di bidang Kesmas. Betul. Atau seksi di promosi kesehatan. Kemudian juga dilaksanakan oleh di 18 puskesmas yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Begitu. Ya. Oke, Pak, kalau berbicara tentang yaitu Dinas Kesehatan sendiri, Bu Tuti, saya ke Bapak dulu ya Bu ya. Kalau berbicara tentang yaitu Dinas Kesehatan sendiri sampai sejauh ini Pak, Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang sendiri itu mengawasi beberapa puskesmas atau bahkan mungkin beberapa yang di bawahnya apa saja Pak? Ya, Dinas Kesehatan itu berdasarkan Perda nomor 16 ya, atau Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2016, bahwa membawahi ada 18 UPT, UPT puskesmas yang tersebar di 15 kecamatan, ya, 15 kecamatan. Kemudian yang diawasi termasuk toko obat, ya, toko obat, apotek. Apotek ini ada beberapa data, 24 apotek, 6 toko obat, 1 rumah sakit umum daerah dan 2 rumah sakit swasta. Itu sementara yang kami. Kalau untuk puskesmas ada berapa Pak? Ada 18 puskesmas. 18 puskesmas Pak ya. Untuk seluruh Kabupaten Tulang Bawang. Oke, berarti ada satu kecamatan yang puskesmasnya double ya Pak? Ada 2 ya, seperti di Kecamatan Menggala itu ada 2 puskesmas. Kecamatan Puskesmas Menggala sendiri, kemudian Puskesmas Tiutoho. Ya. Oke. Pak, ini data ini memang benar-benar akurat Pak. Di sini dari seluruh Kabupaten Tulang Bawang ada 24 apotek begitu Pak. Memang benar, atau kadang-kadang kan kami kalau kemana-mana bisa menemukan ada apotek itu, apakah yang mengurus perizinan hanya 24 atau bagaimana Pak? Nah, ini data yang masuk kepada kami yang membuat perizinan kepada kami. Oh begitu ya. Kami belum mendata, artinya belum mempunyai database yang artinya apotek-apotek yang belum mendapatkan izin dari itu, yang mungkin yang baru buka atau bagaimana. Oke. Tapi selama ini yang sudah terdatabase di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang itu 24 ya? Apotek. Ada masukan Pak mungkin untuk apotek-apotek yang masih belum melakukan perizinan secara database ke Dinas Kesehatan Pak? Oke. Untuk ya apotek-apotek ataupun toko obat yang belum mempunyai izin, ya silahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengurus izin ya. Dan izin itu gratis ya, tidak bayar. Silahkan datang ke MPP atau untuk melihat persyaratannya bisa dilihat di website kami ya, Dinas Kesehatan Tulang Bawang kap.go.id. Silakan, itu tidak dipungut biaya sekalipun, atau melalui link ya telepon 0853 772 65850. Ya, itu untuk mungkin menanyakan persyaratannya ya. Silakan datang ke MPP. Oke, jadi itu untuk hotline service-nya tadi ya Pak ya. Berapa Pak nomornya Pak? 0853 ya. 772 65 850. Nah, ini untuk Anda semuanya nih, kerabat, dan juga untuk Anda yang khususnya memiliki itu usaha toko obat atau bahkan mungkin apotek, silahkan Anda bisa langsung mendaftarkan usaha Anda ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Saya kembali ke Ibu Tuti. Selamat pagi Bu. Lanjut lagi Bu, kita ngobrolnya Bu. Selamat ini dari pagi. Dari Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang Bu ya. Bu, kita lanjut lagi tentang berbicara tentang obat. Pak Solihin, saya ke Ibu Tuti dulu, maaf Pak. Iya.
tentang yaitu obat, Bu. Obat ini kan banyak sekali, Bu, kalau berbicara tentang obat. Nah, bagaimana, Bu, masyarakat agar lebih mengetahui, oh ini obat keras loh, ini obat ringan loh, ini obat untuk ini loh, dan lain sebagainya, agar masyarakat juga tidak terkena kontraindikasi daripada obat itu sendiri, begitu, Bu. Apakah ada penandaan obat tertentu, Bu? Oke, baik. Kerabat Bas Radio yang masih setia Siap. mendengarkan. Betul. Ya? Sebenarnya sudah banyak yang telepon, Bu, tapi kita ke Ibu dulu deh. Oke, ya. Jadi terkait tadi penggolongan obat, kemudian terkait dengan penandaan obat. Mungkin saya awali dari penandaan obat dulu. Betul. Ya. Jadi kalau untuk penandaan obat ya sebenarnya lebih mudah ke ini. Kalau kita lihat kemasan obat, kemasan, nah itu kan ada banyak informasi. Ya. Nah di situ sebetulnya penandaan itu ada di situ, gitu ya. Oke. Entah itu di wadah primer maupun yang sekunder. Yang primer itu yang langsung menempel, misalnya seperti sirup yang ada di botol itu menempel. Nah itu kemasan primernya botol tersebut. Kemasan pokoknya ya, Bu, ya? Iya, kemudian kemasan yang sekunder itu yang di luar. Ya, di kotaknya misalnya. Iya, gitu di kotak sebagai apa pembungkus dari botol tersebut. Nah, di situ yang dimaksud dengan penandaan ya informasi-informasi yang ada di kemasan primer maupun sekunder. Okay. Ya. Nah, mari kita cermati bersama-sama. Baik. Barangkali kerabat Bas ada yang sedang pegang Botol kemasan obat. atau kemasan Iya, obat nah ini gitu bisa kan. sama-sama kita cermati Iya. ya. Jadi untuk penandaan obat yang pertama itu pastinya ada nama obat. Ya, ada nama obat. Nah, ini memberikan informasi nama obat tersebut. Mereknya Ya. itu ya. Bisa mereknya, bisa generiknya. Oke. Begitu. Kalau yang merek misalnya nih, yang merek paten ya. Mohon maaf nih saya sebutkan contoh paracetamol, Ya. dia generiknya paracetamol misalnya gitu ya. Kemudian mereknya macam-macam, ada Sanmol mungkin gitu kan ya, atau merek yang lain. Itu nama obat pasti tertulis, baik itu di kemasan primer maupun kemasan Sekunder, ya. sekunder. Kemudian yang kedua itu adalah logo obat, Ya, ya. logo. Nah, logo obat itu ditandai dengan ada tanda lingkaran, ya, berwarna, ya, yang digunakan sebagai identitas dari obat tersebut, gitu. Contohnya, Bu? Misalnya ada lingkaran, kemudian di dalamnya ada warna hijau. Oh ya, oke. Atau mungkin lingkaran di dalamnya Biru ada warna misalnya. merah, Oke. atau biru, Ya. atau ada huruf tertentu misalnya. Nah, ini logo Itu obat. juga merupakan bentuk daripada penandaan obat itu sendiri. Betul. Pastikan bahwa di situ ada logonya, Oke. ya. Jadi nanti yang saya sebutkan ini sampai ada 8. Nah, itu contoh penandaan obat, ya. Terkait logo nanti mungkin setelah ini lebih detail lagi saya jelaskan, Oke. ya. Kemudian yang ketiga itu adalah nomor izin edar. Nah, ini terkait dengan legalitas, Ya. gitu ya. Jadi kerabat Bas juga harus cermat di sini bahwa dalam mengkonsumsi obat, ya, bukan mengkonsumsi ya, artinya kan obat sesuai kebutuhan ya, Betul, pada saat betul. sakit gitu Pada ya. saat sakit. Iya. Itu harus dicermati betul adanya izin edar. Nah, oleh karena itu perolehannya tadi yang saya sampaikan harus dari sarana yang resmi, Baik. ya, resmi berizin. Nomor izin edar ini adalah nomor yang dikeluarkan oleh Badan POM Yap. agar produk dapat beredar di wilayah Indonesia, gitu ya. Jadi untuk obat ini memang izin edarnya adalah Badan POM Dari yang Badan mengeluarkan, POM. Oke. betul. Jadi kalau sudah mendapatkan izin daripada Badan POM itu boleh beredar di seluruh Indonesia. Iya, begitu, Bu, ya? betul, Dan betul. dipastikan itu sudah aman dikonsumsi. Aman, berhasil dan bermutu, Oke, gitu baik. ya. Terus kemudian yang keempat, kedaluarsa. Oke. Nah, ini juga harus dicermati betul, Ya. ya. Obat-obat yang misalnya kita beli di apotik atau di toko obat, ya. Nah, itu juga harus dilihat, ya. Pasti tertulis kapan tanggal kadaluarsanya, ya. Kemudian kemasan obatnya itu juga harus kita cermati juga, apakah bocor misalnya, Betul. atau misalnya dalam bentuk blister, ya, udah terbuka sedikit misalnya, atau dalam bentuk kemasan dengan kotak, apakah kotaknya sudah Sudah robek. peot, oke. Nah, itu kemasannya juga harus dicermati. Kemudian selanjutnya nama industri, ya, nama industri farmasi. Nah, ini harus juga tercantum di dalam penandaan obat, gitu. Terus kemudian pastinya indikasi, Indikasi, ya, ya. indikasi obat itu untuk apa sih, Betul. gitu ya. Terus kemudian mungkin juga terkait dosisnya, cara minumnya, ada perhatian atau tidak, gitu ya. Kemudian juga informasi efek samping yang Oke. ke-8. Nah, itu biasanya tercantum juga di dalam Misalnya bikin ngantuk apa enggak? begitu, penandaan Bu? obat, betul. Artinya pada saat misalnya minum obat ini, oh tidak boleh berkendara, Baik. gitu kan. Ternyata memang di dalam obat itu ada yang efeknya ngantuk. Aha. Nah, ini kan harus menjadi perhatian, Betul. ya. Kemudian menyambung yang logo obat. Tadi kan logo obat juga terkait dengan penandaan, ya. Nah, ini logo obat. Ya. Logo obat ini ada beberapa kriteria, ya. Ada 4 ya. Yang pertama itu adalah obat bebas. Obat bebas di sini
tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Ya, jadi kalau obat bebas pastinya tadi perlu diperhatikan itu, dan ini bisa dibeli di toko obat. Ya, yang lingkaran hijau ini. Kemudian ada obat bebas terbatas. Ya, obat bebas terbatas itu tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam disertai dengan peringatan. Oke. Ya, jadi artinya kalau itu obat bebas terbatas, di situ ada informasi peringatan. Ya, jadi kalau untuk ini juga bisa dibeli di toko obat, toko obat, apotek bisa, gitu. Ya, nah ini pastinya peringatan ini yang harus kita perhatikan. Betul. Misalnya kita, Bu? ya misalnya begini, tadi yang masalah menimbulkan kantuk, misalnya, atau jangan apa ya istilahnya kan di situ sudah ada dosisnya berapa. Betul. Ya jangan melebihi dosis yang dimaksud. Gitu, misalnya ini sakit kepala, cukup misalnya 3x1 gitu kan, jangan 3x2 atau 3x4 gitu. Nah, Atau seperti ada itu. juga mungkin kadang-kadang hanya untuk obat luar begitu Bu ya. Iya, Itu obat juga luar kan salep ya. Itu salep gitu, seperti itu. Kemudian obat keras. Nah, obat keras ini juga ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K. Oke. Nah, ini yang harus diperoleh di apotek dan juga harus dengan resep. Oh, ini harus resep Bu ya? Iya. Ini ya? Kalau dia masuk di dalam toko obat, apalagi di toko-toko kelontongan, nah ini kita patut curiga ini dari mana dapatnya. Apakah ada oknum distributor yang begitu? Nah, begitulah ya gitu. Terus kemudian juga legalitasnya gimana, gitu kan ya. Kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Betul. Nah, gitu. Nah, pastinya ini pada masyarakat untuk itu tadi jangan membeli obat keras ke toko obat maupun ke toko-toko kelontongan. Belilah di sarana pelayanan kefarmasian yang resmi. Apotek ya. Iya, betul, bisa apotek. Kalau misalnya pas di rumah sakit barangkali resep juga bisa, atau klinik gitu ya. Betul. Terus kemudian juga obat narkotika ya, obat narkotika itu tanda palang berwarna merah dengan lingkaran berwarna merah. Nah, ini narkotika nih, undang-undangnya udah jelas, ada tersendiri undang-undang narkotika ya. Nah, ini juga harus dengan resep. Pastinya nggak bisa dia tanpa resep. Tapi kan ada gitu. ya Bu ya, memang obat-obat yang dipergunakan untuk pengobatan mengandung jenis tersebut. Iya, memang diperlukan untuk pengobatan. Oke. Iya, misalnya pasca operasi, karena sakitnya luar biasa, nah itu perlu diberikan obat-obat golongan narkotika. Atau mungkin batuk yang sedemikian, nah itu kan ada obat termasuk golongan narkotik, tapi memang dia untuk batuk, misalnya kodein namanya. Ya. Dan kalau narkotik ini juga dibatasi, artinya bahwa tidak boleh dia misalnya kebetulan beli di apotek itu, kemudian di situ ternyata persediaan terbatas. Harusnya dia beli 10, ternyata di situ masih ada 5. Atau mungkin si pasiennya juga, oh iya ini maaf misalnya, oh keuangan saya kok kurang, saya separuh dulu lah gitu. Atau atas permintaan pasien separuh dulu. Nah, itu harus balik lagi ke apotek itu untuk mendapatkan berikutnya. Jadi tidak boleh dibeli di apotek yang lain. Iya, seperti itu kalau narkotik ya. Nah, ini beda dengan yang lainnya. Tapi di sini Bu, kadang takutnya ini masyarakat jadi salah paham nih Bu tentang obat narkotik. Tapi ini bukan berarti narkotik yang beredar dan juga disalahgunakan oleh masyarakat yang kadang-kadang menjadi pengejaran kepolisian begitu, bukan ya Bu ya? Bukan. Ya bisa iya bisa tidak gitu. Ya. Ya artinya kalau yang sering disalahgunakan ya maksudnya ya. Ya bisa jadi kelompok-kelompok psikotropik ya, misalnya seperti diazepam atau mungkin yang lainnya lah ya, yang memang sengaja dipakai untuk keperluan bukan pengobatan tapi keperluan penyalahgunaan. Gitu. Baik, kerabat dimanapun Anda, untuk pagi kali ini kita masih bersama dengan program Talk Show persembahan daripada Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang. Anda bisa telepon di 0822 8003 8004. Untuk pagi ini bisa bertanya langsung kepada Ibu Tuti atau kepada Bapak Solihin pagi ini ya. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bu? Ibu Isti di Unit 1 Bu. Oke Bu, kayaknya kurang jelas deh Bu teleponnya Bu. Saya matikan dulu, nanti saya angkat lagi ya Bu ya. Oke, kita akan coba dulu ke Ibu Isti. Baik, Ibu Isti, dimatikan dulu Bu teleponnya Bu. Kita akan coba lagi Bu. Silakan untuk yang mau ikutan gabung lagi di 0822 8003 8004. Anda bisa bertanya langsung untuk pagi kali ini. Ya, selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa Bu?
Di Menggala dengan Ibu siapa, Bu? Maaf, Bu. Ibu Tasya. Di Menggala ya, Bu ya. Baik, Bu. Apa yang mau ditanyakan, Bu? Putus suaranya. Tidak terdengar. Gimana cara beli obat lewat online itu gimana ya, Kak? Oh iya. Mohon penjelasannya. Bisa diulang, Bu, bisa diulang. Kita mulai tersambung dengan Ibu ini, Bu. Ini kan lagi masa pandemi gini. Takut untuk keluar rumah. Betul. Upayanya sekarang kan hanya belanja online. Gimana Kak caranya beli obat lewat online? Oh, cara membeli obat lewat online begitu. Penjelasannya. Oke. Agar tidak tertipu dengan perizinannya juga ya, Bu ya? Iya, Kak. Oke, baik. Penjelasannya ya, Kak. Baik. Ibu, ini bisa ke Ibu atau bisa ke Bapak Solihin? Ke Ibu ya? Ke saya. Oke, Bu Tuti. Oke, monggo Bu Tuti. Jawabannya Bu Tuti. Baik. Kerabat Bas Radio, ini dengan Mbak apa Ibu ya? Ibu. Kalau lebih muda Mbak nih sepertinya ya, Mbak Tasya. Beli obat dengan cara online. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita nih ya. Jadi terkait dengan perolehan obat, pendistribusian obat, itu kan ada ketentuannya ya. Jadi kalau untuk beli obat secara online untuk obat keras ini sepertinya tidak usah dilakukan. Tidak usah gitu dilakukan, ya. ya. Okay. Iya. Nah, barangkali untuk obat keras ya itu tadi atas dasar kita mungkin periksa ke dokter, ada resep, kemudian kita beli ke apotik. Dan pastikan memang mungkin ada rasa ketakutan pada saat pandemi ya. Nah, ini juga harus kita berupaya bagaimana menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Betul. Jadi misalnya ke apotik ya pakailah masker, kemudian mencuci tangan. Nah, sekarang kan di mana-mana sudah ada sarana untuk itu ya, untuk cuci tangan. Nah, mungkin itu. Jadi kalau obat keras ya belilah di sarana yang resmi gitu. Oke. Jadi tidak direkomendasikan untuk secara online ya, Mas ya. Bu, ya. Iya. Oke, itu Bu sudah diberitahu informasinya Bu pagi ini. Kita akan menelpon kita yang berikutnya. Selamat pagi. Ya, pagi. Ya, selamat pagi dengan Bapak siapa, Bapak? Bapak Hadi. Bapak Hadi. Penawar Tama. Oke, Pak Hadi, pertanyaannya tentang apa? Silakan Pak, langsung nanti kita akan pilihkan jawabannya, Pak. Oke, siap. Ini kami dari toko, Pak. Nah, ya ini jadi kan kita mau menanyakan prosedur sidak di toko dan warung dari BP POM ini. Oke. Misalnya ada barang kadaluarsa nih. Apakah akan disita atau hanya dilarang untuk dijual? Karena kan kita sistemnya sistem retur, Bu. Iya. Kayak seperti jenis itu bayi dan makanan yang ibaratnya kadaluarsa. Roti-roti begitu Pak ya. Iya. Betul. Ya, ini mohon infonya dari BP POM. Itu saja Pak. Oke, baik, sudah terputus sepertinya Pak Hadi dari kawasan Simpang Penawar. Baik Bu, silakan Bu. Yang bisa kita kalau terjadi sidak begitu Bu, apa yang dilakukan misalnya? Oke, ya. Pak Hadi, ya kerabat Bas Radio nih pastinya ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Hadi. Amin. Ini terkait dengan prosedur sidak di toko ya Pak ya. Dan memang Badan POM memang secara rutin melakukan sidak gitu ya Pak. Namanya sidak kan pasti jadwalnya tidak diketahui ya, tidak diketahui. Artinya bisa jadi hari ini, besok atau lusa atau bulan depan seperti itu. Ya, jadi kalau terkait ini memang ya kami langsung saja ke sarana. Kecuali tadi yang pre-market, misalnya dalam rangka proses perizinan pangan. Nah itu memang ya sudah tahu, karena yang bersangkutan mengajukan izin kan seperti itu ya. Tapi kalau sidak memang tidak diberitahu kapan akan sidak. Nah ini terkait dengan temuan barangkali ya Pak ya. Misalnya temuan obat atau pangan atau apa saja yang kedaluarsa. Nah ini pastinya ada tindak lanjut Pak ya. Tindak lanjutnya ya bisa berupa tadi misalnya bisa pengamanan atau pemusnahan begitu, atau mungkin retur begitu Pak ya. Jadi ini mesti kita lihat Pak, kalau misalnya pangan itu harus retur ya dipastikan betul bahwa pangan ini memang diretur, artinya bukti returnya juga harus disampaikan ke kami. Gitu. Yang dikhawatirkan begini Pak, misalnya tidak diretur atau mungkin diretur kemudian si pereturnya ini bukan si peretur ya, penerima retur
khawatirnya nanti dijual lagi tempat lain. Oke. Ya, artinya kita juga mesti ada apa ya Pak ya, faktor risiko yang harus kita perhatikan ya. Jadi artinya di sini memang bisa beberapa tadi yang saya sampaikan, artinya bisa melalui pengamanan atau pemusnahan di situ. Betul. Dan pastinya kalau pemusnahan itu ada berita acaranya Pak, berita acara pemusnahan barang gitu ya, yang dimusnahkan oleh si pemilik, kemudian dibuatkan berita acara pemusnahan. Nah, itu kan juga sebetulnya bisa disampaikan ke distributornya atau ke penyuplai barang tersebut. Ini dimusnahkan karena sudah kadaluarsa. Ini bukti pemusnahannya. Ada berita acaranya, ditandatangani oleh yang bersangkutan, kemudian ditandatangani juga oleh petugas gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau yang retur memang bisa memungkinkan untuk itu Pak, tapi pastikan betul itu diretur gitu ya, dengan tadi bukti itu disampaikan ke kami gitu. Artinya betul-betul dipastikan seperti itu gitu. Mungkin seperti itu Pak jawaban dari kami Pak. Oke Pak Hadi, jadi nanti disiapkan data-data returnya kalau seumpamanya. Iya, atau mungkin begini Pak, bisa diantisipasi sebelum waktu ya, kadang-kadang kan ada misalnya berapa minggu sebelumnya dikembalikan. Jadi artinya Bapak tidak menanggung di situ yang kadaluarsa gitu. Jadi kan memang kalau pangan itu sangat variatif ya. Ada yang dia cuman sehari sudah rusak misalnya. Ya ini misalnya kayak susu yang susu segar itu kan memang cuman harian ya. Mungkin sehari 2 hari sudah rusak. Tapi ada misalnya yang seminggu, ada yang bulanan, bahkan ada mungkin yang 8 bulan gitu ya. Nah, makanya itu tadi Pak, kalau misalnya mungkin masa kadaluarsanya agak panjang ya, misalnya yang bentuknya kering-kering seperti itu, ya diantisipasi saja sebelum masa waktu kadaluarsa itu dikembalikan. Artinya misalnya kurang berapa hari, kembalikan gitu. Terus juga misalnya nih Pak, kebetulan kok ada yang kadaluarsa, nah itu harus segera disingkirkan. Artinya dipisahkan dari display produk yang baik, yang bagus gitu, yang masih belum kadaluarsa gitu. Nah, itu harus segera disingkirkan gitu. Artinya disingkirkan, tapi harus ada penandaan yang jelas bahwa misalnya dimasukkan dalam suatu kardus, kemudian ditulisi bahwa ini produk kadaluarsa. Seperti itu sebelum si distributornya mengambil produk tersebut. Ya, jadi artinya dari sisi Bapak sendiri sebagai pelaku usaha pendistribusian pangan dan sebagainya ini sudah melakukan antisipasi. Jangan sampai nanti ketemu pada saat di display. Nah, ini tentunya perlu kontrol rutin ya, baik oleh Bapak sendiri atau mungkin karyawannya. Lebih ditekankan jangan sampai nih ada produk yang terdisplay kemudian kadaluarsa. Mungkin begitu. Baik Pak Hadi, sudah dijawab pertanyaannya pagi kali ini. Penelpon kita banyak, tapi saya tertarik ke Bapak Solihin dulu nih selaku Kabid Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Pak, kalau BPOM ini kan sebagai pengawas begitu Pak ya untuk peredaran daripada obatnya. Kalau seumpamanya Dinas Kesehatan sendiri bagaimana sih Pak, kalau seumpamanya kita itu pengusaha atau lain sebagainya ingin melakukan pengadaan daripada obat, apakah ada memiliki berbagai macam SOP tersendirinya begitu Pak? Kalau dari Dinas Kesehatan tidak ada SOP seperti itu, tapi untuk apotek-apotek yang mengadakan obat itu harus apotek yang sudah mempunyai izin itu, toko obat yang sudah mempunyai izin, kemudian dan di situ ada tenaga teknis kefarmasian, jadi yang bisa mengecek obat itu. Jadi yang bertanggung jawab begitu Pak ya? Iya, yang bertanggung jawab terhadap apotek dan toko obat itu. Pak, kalau tentang berdasarkan surat edar dan juga surat penarikan itu adakah SOP tersendiri begitu Pak? Penarikan obat begitu? Penarikan obat. Iya. Penarikan obat itu kita bekerja sama dengan BPOM kan, kadang BPOM menyampaikan surat kepada kami. Ada suatu apotek ataupun toko gitu yang menjual obatnya tidak sesuai dengan standar atau prosedur yang ini, jadi kita langsung cek ke lapangan. Kalau untuk Dinas Kesehatan sendiri Pak, bagaimana sih Pak kinerjanya untuk melakukan pencegahan penggunaan obat yang tidak tepat kepada masyarakat begitu Pak? Iya, kita selalu mengawasi termasuk apotek. Ada 18 puskesmas itu. Setiap wilayah puskesmas itu kami mintakan untuk selalu mengawasi apotek yang ada di wilayahnya masing-masing. Ada tugas puskesmas begitu Pak ya? Termasuk tugas puskesmas untuk memberikan kewenangan kepada petugas puskesmas ya. Terus aktif melakukan pengawasan ya.
terhadap apotek-apotek yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Itu sistemnya per minggu, per bulan atau bagaimana Pak kalau pengawasan seperti itu Pak? Itu sistemnya mendadak Pak. Ya mendadak, tidak ada terjadwal yang setahun bisa 2 kali, 3 kali atau 4 kali sesuai dengan anggaran yang ada di Dinas Kesehatan. Oke. Ya, itu ada di seksi kefarmasian. Jadi itu ada ya Pak ya sidak-sidaknya seperti itu? Ada, Pak? ya. Oke. Pak, kalau seumpamanya ditemukan apakah pernah Pak di Kabupaten Tulang Bawang ditemukan yaitu obat-obat yang memang ternyata tidak layak jual atau bahkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat begitu Pak? Sejauh ini kami yang sidak di beberapa puskesmas dan apotek-apotek belum menemukan itu, tetapi ada beberapa apotek kemarin yang artinya cuma seharusnya dia mengurus izinnya 6 bulan sebelum masa habis, tapi belum mereka belum perbaharui sehingga kita cabut surat izinnya itu. Kalau sosialisasi Pak masyarakat begitu Pak ya, itu apa saja yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan selama ini? Dinas Kesehatan setiap tahun selalu melakukan sosialisasi di bidang di seksi kefarmasian. Setahun itu bisa 2 atau 3 kali. Ya. Itu melalui apa Pak? Melalui pertemuan-pertemuan. Ya, melalui penyuluhan ya, penyuluhan Gema Cermat Gerak Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Ya. Jadi itu kalau selama masa pandemi bagaimana Pak? Selama masa pandemi, nah ini yang tahun kemarin kita laksanakan ada di beberapa puskesmas, beberapa toko obat yang kita laksanakan untuk melakukan sosialisasi, kemudian kepada masyarakat ya, yang untuk penggunaan obat itu sendiri. Pak, saya mau bertanya tentang vaksin nih Pak, yang tentang masyarakat agar bisa diluruskan tentang vaksin. Karena sekarang ini kan di masa seperti ini, masyarakat itu bukan hanya vaksin-vaksin yang akan divaksinkan selama pandemi, tetapi ada vaksin-vaksin yang lain yang membuat masyarakat tuh enggan untuk datang memvaksin anak-anak mereka, baik itu ke posyandu, puskesmas atau bahkan mungkin rumah sakit, karena alasannya kalau habis divaksin anaknya pasti sakit dan lain sebagainya. Bagaimana Pak pelurusan daripada Dinas Kesehatan sendiri terhadap vaksin ini agar masyarakat tidak mengalami ketakutan begitu Pak? Ya. Vaksin ini sebenarnya setiap tubuh atau diri kita masing-masing itu mempunyai reaksi masing-masing dalam rangka menerima benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Mungkin kalau terhadap anak-anak kan ada vaksin yang berupa, kalau imunisasi itu kan ada yang panas ya sampai tapi itu tidak membahayakan. Itu memang reaksi tubuhnya untuk melawan daripada benda asing yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi itu akan dengan sendirinya nanti akan membentuk imun tubuhnya atau herd immunity itu. Jadi jangan untuk masyarakat ya, untuk vaksin ya, baik nanti vaksin COVID-19 ini atau pasien yang lain itu jangan khawatir ya, apalagi vaksin COVID-19 ini dari BP POM juga sudah menyatakan aman, dari MUI juga sudah menyatakan itu halal, dan dari keterangan Menteri Kesehatan juga sudah 1 juta lebih tenaga kesehatan yang divaksin, itu belum ada satupun yang artinya ada efek ikutan dari pasca imunisasi itu. Ditambahkan Bu Tuti mungkin tentang vaksin ini Bu Tuti ya, dari BPOM sendiri terkait daripada yaitu vaksin sendiri. Iya. Terkait vaksin juga tadi kalau saya bicara definisi memang masih masuk dalam definisi obat ya. Jadi dalam hal ini juga masuk dalam pengawasan Badan POM. Ya, jadi tidak hanya vaksin yang untuk keperluan saat ini terkait COVID, tapi juga vaksin-vaksin yang lain. Nah, itu juga di bawah pengawasan Badan POM ya. Baik itu melalui distributor, kemudian pendistribusiannya, cara pendistribusiannya itu kan memang ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti gitu ya. Misalnya suhunya tetap harus dipertahankan sesuai dengan suhu penyimpanan vaksin. Kemudian juga pada saat di penerimaan juga demikian ya. Nah, ini memang ya itu tadi kami melakukan pengawalan ya, pengawalan vaksin sehingga vaksin yang didapatkan oleh masyarakat ya, nah itu adalah vaksin yang aman, bermutu dan pastinya berkhasiat gitu ya. Jadi Badan POM memastikan hal itu. Gitu.
Saya kasih waktu 5 menit lagi untuk para pendengar jika Anda ingin ikutan gabung dan juga bertanya sesuai dengan pertanyaan Anda mungkin, karena tadi banyak sekali telepon-telepon yang masuk. Karena kita masih memberikan keterangan, kita cancel. Anda bisa telepon di 0822 8003 8004 pagi ini untuk bertanya langsung kepada Bapak Solihin atau bahkan mungkin kepada Ibu Tuti dari Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang, dan juga Bapak Solihin selaku yaitu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan ya. Sumber Daya Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Saya akan angkat telepon kita. Selamat pagi. Iya, pagi. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Reddy. Pak Reddy. Iya, silakan Pak, pertanyaannya langsung Pak. Iya, nanya buat Ibu Tuti. Jadi boleh nggak Bu kita beli obat itu di warung? Memang harus di apotek. Soalnya di daerah Tuban masih susah banget apoteknya. Bisa diulang Pak, boleh nggak beli obat di warung? Boleh nggak beli obat di warung? Harus di apotek. Soalnya kan di daerah Tuban ini ya masih susah. Apoteknya masih susah. Iya. Oke. Oke. Itu obatnya jenis obat apa dulu Pak? Misalnya Pak? Seperti analgin atau proma atau obat batuk. Obat batuk atau bahkan mungkin obat-obat? Mungkin lebih spesifik apa Pak obatnya Pak? Gimana? Nama obatnya misalnya begitu? Obat sakit gigi atau sakit kepala gitu. Oh begitu. gitu, Itu ya. bisa kalau misalnya beli di warung tidak apa-apa atau harus ke apotek begitu Pak ya, pertanyaan Pak ya? Oh iya. Ya oke. Terima kasih Pak Freddy. Dari mana Pak Freddy? Udah cukup. Oke, terima kasih Pak. Bu, ini masyarakat kan menjadi lebih bingung nih Bu, kalau sampainya beli obat sakit gigi atau bahkan obat sakit kepala kalau cuma di warung itu boleh nggak sih Bu, atau harus ke apotek karena apoteknya terbatas di Tulang Bawang katanya begitu. Oke, ya baik. Pak Freddy ya, kerabat Bas Radio nih pasti juga setia selalu menyimak ya. Ini Pak Freddy, tadi mungkin perlu dilihat dulu ya, jenis obatnya apa. Kalau memang itu obat keras ya tidak boleh Pak, gitu. Dan sebetulnya tadi kalau kami melihat data dari Dinas Kesehatan ya Pak ya, itu ada sekitar berapa Pak? 24 ya Pak ya? 24 apotek dan mungkin juga puskesmas terdekat juga ada ya di masing-masing kecamatan barangkali ya Pak ya. Itu ada Pak ya. Jadi kalau untuk obat keras memang ya itu tadi Pak, khawatirnya obat keras itu yaitu tadi obat keras yang ilegal atau mungkin palsu gitu. Nah, itu memang ya harus ke sarana Sarianfar tadi, bisa ke apotek, ke ini ya memang tapi kan memang kalau daerah-daerah itu ada ya Pak ya, kalau puskesmas yang ini ya Pak ya. Setiap daerah kan ada ya. Setiap kecamatan insya Allah ada. Setiap kecamatan insya Allah ada gitu ya. Nah, kami memang tidak merekomendasikan Pak untuk beli di warung gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk yang obat bebas terbatas gitu ya. Nah, itu memang ya kalau misalnya diperoleh misalnya dari minimarket atau apa, ya monggo aja. Tapi tadi Pak, batasan-batasan tadi itu untuk dilihat ya, kadaluarsanya, kemudian penandaannya gitu. Karena kalau seperti misalnya minimarket atau apa kan banyak sekarang mungkin di sini ya. Itu mereka di ininya ada semacam penanggung jawab mungkin ya di distributornya seperti itu gitu ya. Jadi tadi yang bisa kami sampaikan bahwa untuk obat keras, nah ini memang ya itu tadi jangan ke sarana tidak resmi. Iya, itu demi untuk kita sendiri ya Pak ya, untuk lebih aman kita dalam mengkonsumsi obat. Pak, kalau berbicara tentang yaitu obat herbal di kawasan Kabupaten Tulang Bawang ini, apakah ada persebarannya begitu Pak? Obat herbal seperti di toko-toko obat begitu. Obat herbal di toko-toko obat sudah ada ya, di apotek sama di toko obat itu sudah ada. Dan kami juga di Dinas Kesehatan ada seksi yang membidangi, selalu memberikan penyuluhan ataupun pembinaan terhadap pelaku-pelaku obat tradisional ini. Itu termasuk obat tradisional ya? Iya, di tradisional. Kalau di Tulang Bawang masih belum ada yang produksi sendiri ya Pak ya? Belum ada ya. Belum ada. Kalau seumpamanya masyarakat misalnya nih Pak ingin melakukan yaitu izin daripada Dinas Kesehatan sendiri, seperti misalnya mereka yang produksi makanan-makanan snack dan lain sebagainya, atau UMKM makanan kecil di Kabupaten Tulang Bawang, itu mekanismenya seperti apa Pak? Ya, mekanismenya yang jelas mereka menyampaikan surat ke Dinas Kesehatan melalui Dinas Kesehatan
nanti kami akan survei survei baik dari cara pengolahan makanan, tempat, kemudian kebersihan dari pembuangan limbahnya akan kami cek di situ, akan kami cek, akan kami istilahnya survei, kemudian kami akan buatkan rekomendasi kami akan buatkan rekomendasi ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu untuk dibuatkan surat izin, termasuk dari kemasannya, contoh kemasan untuk mengemas bahan makanan itu bagaimana itu apakah kemasan itu berbahaya atau tidak, itu akan kami cek juga. Oke. Untuk standarisasi daripada makanan Pak yang harus melakukan izin daripada ke Dinas Kesehatan itu yang berapa lama sih Pak awetnya, atau bahkan mungkin bertahan berapa lama? Kalau misalnya cuma sehari 2 hari sepertinya kan tidak ya Pak ya? Iya. Mungkin itu yang mempunyai kadaluarsa sampai 7 hari, lebih dari 7 hari. Oke, jadi kalau lebih dari 7 hari berarti harus melakukan yaitu perizinan ke Dinas Kesehatan. Perizinan dari Dinas Kesehatan. Itu mekanisme bagaimana Pak? Gratis juga Pak ya? Gratis juga. Oke. Itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan survei ke lapangan, kemudian kita akan memberikan rekomendasi atau apakah layak diberikan surat izin atau tidak kepada Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu. Oke, saya akan ke Bu Tuti. Bu Tuti, kita akan tutup program kita untuk hari ini. Bu, apa Bu himbauan dan juga apa yang akan disampaikan kepada kerabat Bas Radio tentang yaitu obat agar masyarakat itu tidak salah dalam penggunaannya begitu Bu? Oke, ya baik. Kami dari Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang menghimbau kepada masyarakat, kepada konsumen untuk lebih cermat dalam memilih produk. Jadi dalam hal ini tidak hanya obat dan makanan. Dan kalau kami dari Badan POM itu ada istilah kami ceklik ceklik. Di situ ada K, ada L, ada I, ada K cek kemasan, cek label, cek izin edar, kemudian cek kedaluarsa. Nah, sepertinya itu sudah melingkupi semua. Jadi kepada masyarakat untuk tetap hidup sehat dengan cek klik. Oke, dan kita tambahkan juga bahwasanya untuk Anda semuanya kerabat Bas Radio, jika Anda ingin melakukan konsultasi ke Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang, itu melayani konsultasi online juga Ibu ya? Iya. Terkait tentang obat dan juga makanan bisa melalui WhatsApp di 0822 7849 9992, atau bahkan mungkin nanti kalau seumpamanya lupa Anda bisa menonton di live siaran langsung Facebook kami, nanti Anda bisa catat untuk konsultasinya terkait online-nya di 0822 7849 9992. Ini hanya untuk WhatsApp saja Mbak ya? Oh ya, dikirim WhatsApp-nya ke kirim WhatsApp-nya formatnya OCPOM gitu Pak Bu ya. Oke, jadi seperti itu. Boleh ditambahkan sedikit? Bisa Bu, Iya, baik. Ini terkait perizinan atau sertifikasi bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan produknya, terutama yang obat dalam hal ini misalnya kosmetik, obat tradisional atau pangan yang izinnya harus Badan POM. Kami Lokapom Tulang Bawang siap untuk melakukan pembimbingan dan juga pendampingan dalam hal ini. Oke, baik. Dari Bapak Solihin, silakan Pak Solihin, SIPMM selalu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Apa Pak yang akan dihimbau dan juga disampaikan kepada masyarakat Pak? Oke, ya himbauan kepada masyarakat ya itu tadi untuk penggunaan obat agar sesuai dengan standar dengan obat tradisional jangan sedikit-sedikit kita beli obat yang tidak berizin agar menjaga diri kita sendiri, untuk kesehatan kita sendiri. Kemudian untuk PRT, misalnya masyarakat yang mau membuat PRT atau izin rumah tangga, industri rumah tangga seperti makanan kecil dan sebagainya, itu kalau mau kolektif silakan nanti melalui puskesmas yang ada di kecamatannya masing-masing. Ya, itu nanti puskesmas menyampaikan kepada kami, kami akan turun ke lapangan, kemudian akan memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu, dan itu dikeluarkan secara gratis gitu. Oke, baik.
Terima kasih Ibu Tuti untuk bincang-bincangnya hari ini. Pak Solihin, terima kasih. Sebenarnya Sama-sama. tentang BPOM ini saya banyak sekali dan juga Dinas Kesehatan banyak sekali yang belum dipertanyakan. Apalagi sekarang banyak sekali yaitu krim-krim apa Bu, skincare yang online yang tidak berizin begitu. Saya pengen tanya tentang itu Bu, tapi waktu kita cuma terbatas. Nanti insya Allah Ibu Tuti ada waktu lagi dan juga Bapak Solihin ada waktu lagi Pak ya. Kita Terima akan kasih. undang ke sini lagi. Iya. Terima kasih sudah bergabung di program Talkshow dan juga bincang-bincang kita bersama dengan Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang. Kerabat, dimanapun Anda untuk pagi kali ini demikian bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Tuti selaku daripada Ibu Tuti Nur Hayati, Sarjana Sains Apoteker selaku daripada Kepala Lokapom di Kabupaten Tulang Bawang, dan juga Bapak Solihin SIPMM selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya, dan satu hal pesannya bahwasanya jangan salah dalam penggunaan obat dan gunakan obat sesuai dengan yaitu proporsinya. Kakak Aditya mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa di program Talkshow kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan aplikasi